Shalom Ibu Bapak semuanya, selamat pagi. Sebelumnya saya mau mengucapkan Happy New Year buat Ibu Bapak semuanya. Selamat mengarungi tahun 2021 ini, tahun yang gak mudah, tetapi saya percaya kuasa Tuhan memampukan untuk setiap kita melewati hal-hal yang gak mungkin. Amin. Nah, Ibu Bapak, sesuai dengan tema kita pagi hari ini adalah percayalah Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Diambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai yang keempat. Saya mau membacakannya. Yesaya 35 ayat 1 sampai yang keempat. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi tema untuk minggu ini adalah percayalah Tuhan mampu memberikan pertumbuhan. Nah, Ibu Bapak, sebuah pertumbuhan itu adalah sebuah hal yang menarik perhatian. Sebuah pemulihan itu adalah sebuah hal yang menarik perhatian. Orang-orang itu senang dengan yang namanya perubahan. Senang, tertarik dengan yang namanya itu ada sebuah perubahan keadaan, pemulihan terjadi. Apalagi kalau hal-hal pemulihan itu, perubahan itu terjadi untuk hal-hal yang sepertinya udah gak mungkin. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Oh, ada tumbuh satu perubahan. Senang gak Ibu Bapak? Pasti senang ya. Setiap kita senang dengan yang namanya sebuah perubahan. Nah, demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu senang dengan yang namanya perubahan. Tetapi dia bukan hanya senang, dia mampu memberikan pertumbuhan. Dia mampu melakukan perubahan. Nah, Ibu Bapak, inilah yang menjadi pesan Tuhan untuk minggu ini. Bahwa di tengah-tengah situasi keadaan yang sepertinya udah hilang pengharapan, Tuhan melakukan sebuah perubahan. Ini yang membuat seharusnya kita bergairah, tetap optimis di tengah situasi keadaan yang tidak mudah. Yang sepertinya orang-orang bisa menjadi takut, bisa menjadi tawar hati karena kehabisan semangat, kehabisan ide-ide, kehabisan kekuatan mereka. Tetapi kita punya Allah yang dahsyat. Nah, Ibu Bapak, ini adalah di dalam Yesaya 35 ini itu sedang menggambarkan satu keadaan bagaimana padang gurun berubah menjadi padang rumput. Padang kering berubah menjadi kolam air. Padang belantara menjadi padang yang berbunga. Yesaya sedang menubuatkan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu sudah menjadi tawar hatinya. Bahkan kakinya itu sudah gemeteran, sudah gak punya pijakan yang kuat. Bahkan dia menyimpang. Mereka lebih tertarik kepada kegagahan Mesir. Dan Yesaya mengingatkan kembali, berbalik, kita punya Allah yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, ketika Tuhan siap untuk melakukan sebuah pertumbuhan, melakukan perubahan, Tuhan itu senantiasa siap. Tetapi yang sering terjadi adalah ketidaksiapan umatnya. Udah siap untuk menerima sebuah perubahan, tidak siap untuk menerima sebuah pertumbuhan.
Jadi ada satu seperti gelombang yang nggak pas gitu. Tuhannya siap, umatnya nggak siap. Tuhannya mampu, umatnya nggak percaya akan kemampuan Tuhan. Jadi ada satu gelombang sepertinya nggak pas, nggak paten gitu. Nah, satu kali Ibu Bapak, ketika saya lagi nyetel sebuah radio gitu ya, pengen dengerin, saya ngerasa sepertinya terganggu gitu dengan suara-suara kresek gitu ya. Memang ternyata saya lihat, gelombangnya itu nggak pas. Jadi saya berusaha untuk nyetel supaya gelombang saya itu pas dengan si pemancar tersebut. Jadi yang saya lakukan adalah saya menyesuaikan gelombang radio yang saya punya dengan gelombang si pemancar, supaya saya menangkap apa yang pemancar radio itu sedang siarkan. Jadi disinilah kita bisa tahu Ibu Bapak, ketika Tuhan berkata siap, mari kita sama-sama selaraskan kembali keberadaan kita supaya kita bisa menangkap, supaya kita bisa menerima seutuhnya, sepenuhnya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang saya mau membagikannya, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan agar pertumbuhan atau pemulihan yang Tuhan janjikan itu kepada kita itu menjadi sesuatu yang nyata. Yang pertama yang saya mau membagikannya adalah pastikan adanya perbaikan hati. Diambil dari Yesaya 35 ayat yang keempat. Pastikan adanya perbaikan hati. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Nah, di sini kuatkan hati itu dalam bahasa aslinya itu kausak. Mungkin kemarin Bapak Stefanus sudah membagikannya gitu ya. Tapi saya ingin melihat dari satu sisi yang lain. Kuatkanlah hati di sini artinya itu melakukan perbaikan hati. Dan kenapa yang dilakukan di sini adalah sebuah perbaikan hati, dan Tuhan sedang berbicara dengan hati. Karena hati adalah sumber dari kehidupan. Sumber dari kehidupan. Jadi ketika Tuhan mau melakukan sebuah perubahan, ketika Tuhan mau melakukan pertumbuhan, yang Tuhan lakukan perbaikan, yang Tuhan cek, dia cek dulu hatinya, dia cek dulu sumbernya, udah benar, udah ada kerusakan enggak, dia cek terlebih dahulu hatinya. Nah, ada sepasang suami istri datang ada seorang konselor, Ibu Bapak. Pak, saya mau cerai. Kemudian si konselor tanya, kenapa Bapak mau cerai? Karena saya udah gak cocok dengan dia, istri saya. Kemudian si konselor bertanya lagi, kenapa mau bercerai? Karena dia selingkuh. Nah, dari titik itu seorang konselor belum menemukan akar permasalahannya. Maka seorang konselor dia akan korek lagi. Kenapa ibu bisa sampai selingkuh? Konselor akan bertanya lagi. Oh, saya selingkuh ada alasannya. Saya selingkuh karena saya kesepian. Dari titik situ kemudian si konselor akan bertanya lagi. Kenapa sampai ibu kesepian? Dia akan terus periksa dan terus koreksi. Ternyata, mereka tidak bisa membangun satu hubungan yang baik. Nah, konselor di situ belum menemukan sampai titik akar yang harus diperbaiki dari hubungan mereka. Kemudian bertanya lagi dan kemudian bertanya lagi, dan ternyata akar permasalahannya adalah komunikasi di antara mereka yang tidak sehat. Jadi ketika Tuhan mau melakukan sebuah
pemulihan, ketika Tuhan mau melakukan sebuah pertumbuhan yang Dia akan pulihkan terlebih dahulu, dan Dia akan perbaiki terlebih dahulu adalah Dia perbaiki dahulu hatinya. Karena dari hati itu terpancar kehidupan, dan dari hati akan timbul banyak hal-hal yang tidak baik. Nah, Ibu Bapak, jadi akar permasalahan yang Tuhan mau periksa pagi hari ini adalah hati. Dari hati dikatakan bahwa bisa timbul segala hal-hal yang buruk. Ya memang kita udah menjadi satu udah lahir baru gitu ya. Tetapi yang namanya hati itu belum menjadi satu pegangan yang aman sepanjang perjalanan kehidupan kita. Hati bisa berubah, hati bisa melenceng. Ayat Yesaya 35 ayat 4 ini yang berkata, kuatkan hati, itu sama ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, kuatkanlah hatimu. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu yang Tuhan mau, karena hati kita tuh cenderung untuk menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Nah, Ibu Bapak, ketika kita tahu gitu ya, bahwa visi kita di tahun ini adalah di tahun 2021 ini adalah menjadi perabot yang mulia. Tuhan Dia ingin pakai setiap kita menjadi perabot yang mulia. Di dalam 2 Timotius 2 ya, ayat yang ke-21. Coba. 21, 22, 23 dan 24. Nah, di sini 2 Timotius 2 ayat 21. Ketika Tuhan mau memakai kita sebagai perabot yang mulia, poin yang pertama yang Dia perhatikan adalah jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ini menjadi poin yang pertama. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak akan baca terus ya, bagaimana tip-tip supaya kita menjadi perabot yang mulia. Di sana dikatakan, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kemudian selanjutnya, tip yang selanjutnya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak lagi sempat gitu ya, ini tips-tipsnya Tuhan. Tuhan kasih caranya bagaimana supaya kita menjadi perabot yang mulia. Hindari nafsu orang muda, katanya. Kejarlah keadilan, kejarlah kedamaian, damai bersama dengan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Jangan jadi bodoh dengan hal-hal yang sepele-sepele gitu ya. Tetapi poin yang pertama, Tuhan bilang, barang siapa yang menyucikan dirinya, menyucikan hatinya. Jadi Tuhan selalu berbicara terlebih dahulu adalah hatinya. Dia periksa kondisi hatinya bagaimana. Saya nggak tahu keberadaan kondisi kita, apakah ada kerusakan di wilayah mananya. Mungkin ada ketawaran hati, atau mungkin hatinya udah mulai bercabang, hatinya mulai udah nggak percaya sama Tuhan. Bisa saja itu timbul, apalagi kondisi saat-saat seperti kayak gini. Tapi yang Tuhan mau adalah, ayo lakukan perbaikan, pastikan adakan perbaikan hati. Dan ada beberapa yang Tuhan mau ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan perbaikan. Hal yang pertama yang ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan perbaikan adalah dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-21 dikatakan, coba.
Ya, jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Nah, Ibu Bapak, di sini ada satu kata yang indah, dipandang layak dipakai oleh tuannya. Jadi ketika saya lihat arti dari kata dipandang layak ini, itu dalam satu pengertian profitable, artinya memberi keuntungan bagi kerajaan surga, bukan kerugian bagi kerajaan surga. Namun yang sering terjadi apa? Bukan memberi keuntungan, nama Tuhan malah dicemarkan, hidup menjadi batu sandungan, menjadi penghambat untuk orang mengenal Tuhan. Seberapa sering kita mendengar hal-hal yang demikian? Dan Tuhan selalu berbicara, menyucikan hati supaya dipandang layak, supaya hidup kita memberikan satu keuntungan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan free from corrupt desire. Jadi bebas dari yang namanya korupsi untuk mengambil untuk kepentingan diri sendiri. Minggu lalu belajar untuk kita tidak menjadi batu tersandung. Jadi ada satu keadaan bagaimana seseorang ketika dia tidak menguduskan, tidak melakukan perbaikan di dalam hatinya, dia tidak akan menjadi perabot yang mulia. Dan Tuhan susah. Hidupnya tidak akan memancarkan kemuliaan Tuhan karena fokusnya adalah dirinya sendiri, egosentris, bukan teosentris. Bukan lagi berbicara tentang Tuhan, tetapi berbicara tentang keinginan sendiri, berbicara tentang kemuliaannya sendiri. Saya percaya Ibu Bapak, setiap kita pasti ingin menjadi perabot yang mulia, memberikan keuntungan, membawa kemuliaan nama Tuhan. Dan hal yang kedua, yang ketika kita memberikan hati untuk mau terus diperbaiki, dan Tuhan katakan Dia ingin supaya kita itu menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang beruntung. Di dalam Matius 5 ya, ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka dapat melihat Tuhan. Jadi nggak ada istilahnya satu jaminan orang yang sudah lama ikut Tuhan, orang yang sudah melayani Tuhan gitu ya, jaminan dia itu bisa menangkap apa yang menjadi hatinya Tuhan. Dan Tuhan mau, mari setiap kita supaya bisa melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan di atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya Ibu Bapak? Tidak lain adalah hanya oleh firman Tuhan kita dapat melakukan pembersihan hati. Setiap hari lakukan lagi, setiap lagi cek lagi bagaimana keberadaan hati kita, cek lagi kondisi hati kita. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Nah, hal yang pertama itu yang saya mau membagikannya, pastikan adanya perbaikan hati di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, hal apa yang harus kita lakukan agar perubahan yang Tuhan janjikan itu menjadi satu hal yang nyata di dalam kehidupan kita. Pastikan adanya perubahan paradigma. Diambil dari masih dalam Yesaya 35 ayat yang keempat. Nah, dikatakan bahwa kuatkanlah hati, janganlah takut. Jadi di sini ada sebuah ketakutan, dan ketakutan adalah musuh yang harus dikalahkan. Nah Ibu Bapak, ketika saya pengen tahu gitu ya ciri khas dari kitab Yesaya ini gitu ya, selain berbicara tentang banyaknya pernyataan Tuhan tentang keagungan Tuhan gitu ya, kehebatan Tuhan, kekudusan Tuhan, ciri khas dari kitab Yesaya itu juga berbicara itu tentang tabiat.
tentang sifat dari manusia. Ternyata ada satu tabiat manusia itu cenderungnya itu untuk menjadi takut. Situasi keadaan dengan sesuatu yang baru takut. Contohnya seperti sekarang. Ada banyak orang-orang menjadi takut karena menjalani satu situasi yang baru, yang berbeda. Ketika kita bekerja dalam satu lingkungan pekerjaan yang baru, ada satu ketakutan. Mampu apa enggak ya? Bagaimana keadaannya? Mungkin ketika kita pertama kali gitu ya, untuk melakukan sebuah pelayanan gitu ya. Waduh, bisa enggak ya? Mampu enggak ya saya menjadi seorang WA? Mampu enggak ya saya bisa menyampaikan firman Tuhan? Jadi sebuah ketakutan adalah sebuah reaksi alami yang dialami manusia supaya manusia itu siap-siap nih, jaga-jaga. Sebuah reaksi supaya seseorang itu berjaga-jaga melakukan sebuah tindakan. Namun yang harus disikapi adalah bagaimana kita menyikapi kalau ketakutan itu menjadi sebuah ancaman yang begitu mengerikan di dalam kehidupan kita dan kita nggak sanggup mengatasi rasa takut itu. Jadi sebenarnya rasa takut itu adalah sebuah hal yang wajar saja. Tapi ketika disikapi dengan hal yang tidak benar, maka itu bisa menghalangi untuk kita terus berjalan, bahkan membuat kita bisa berhenti untuk berjalan sampai ke tujuannya Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau. Tuhan mau setiap kita hari lepas hari jangan berjalan di dalam ketakutan. Bahkan firman-Nya berkata 365 kali di dalam Alkitab Tuhan berkata jangan takut. Artinya apa? 365 kali itu dalam satu tahun ada 365. Artinya setiap hari kita jangan takut. Setiap hari kita harus percaya. Jangan takut, Tuhan katakan jangan takut. Jadi ada sebuah cara pandang, satu paradigma yang harus kita ubah. Ketika Petrus berjalan gitu ya. Ketika Petrus berjalan dengan perahunya, dia melihat Yesus berjalan di atas air. Kemudian dia melihat, oh itu hantu, karena dia tidak mengenali siapa Tuhannya. Jadi ada salah satu sumber kenapa seseorang menjadi takut, karena tidak ada satu pengenalan akan Tuhan, satu paradigma yang salah tentang Tuhan. Tetapi ketika Petrus mendengar, ayo kalau engkau percaya, mari berjalanlah di atas air. Petrus ubah cara paradigmanya. Dia melihat Tuhan menyuruh, Tuhan berkata, maka saat itu Petrus mampu berjalan di atas air. Cara pandang dia fokuskan kepada Tuhan. Tetapi pada waktu Petrus melihat tiupan angin kiri kanan, cara pandangnya kepada gelombang, ombak pada waktu itu, dia tenggelam. Nah Ibu Bapak, di tahun 2021 ini kita udah tahu ya, kita akan menjalani sepanjang tahun yang sepertinya itu kita lagi naik perahu dan ada badai, angin topan yang berusaha untuk menenggelamkan perahu. Malam itu ketika Bapak Gembala menyampaikan pesan, ini satu hal yang bukan mudah. Kemudian kemudian lagi saya mimpi Ibu Bapak. Saya mimpi itu ada tsunami gitu ya. Sampai saya ketakutan gitu ya. Dan orang-orang dibawa ke gulung gitu ya. Ombak itu sangat besar melampaui. Saya ada di sini, gelombang itu sangat besar sekali. Orang ke gulung. Dan saya waktu itu cepat-cepat megang gitu ya. Seperti orang lagi
nyantel gitu ya. Kayak kalau monyet itu nyantel di pohon kelapa itu pegangannya kuat banget gitu ya. Saya lihat dari situlah saya ingat bahwa orang-orang yang kuat seperti yang dikatakan, dia akan berjalan dengan kekuatan dari perkataan dari firman Tuhan dan sanggup melewati badai tersebut. Nah ibu bapak, di tahun ini Tuhan katakan, ayo jangan takut, tetap optimis. Bagaimana caranya supaya kita jangan takut? Kembali, kita butuh firman Tuhan. Perkataannya itu adalah sumber kekuatan kita. Orang-orang yang kuat, dia akan melewati hari demi hari, badai demi badai. Karena apa? Dia yakin ada kekuatan di dalam Tuhan. Itu sebabnya ibu bapak, Paulus begitu yakinnya akan perjalanan dia akan sampai pada tujuan. Karena apa? Karena dia memegang perkataan Tuhan dan ada firman Tuhan yang berpegang di dalam hatinya. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita terus kejar kembali perkataan Tuhan. Jangan takut, minta Tuhan selalu berbicara pada kita supaya hari-hari yang kita lalui menjadi hari-hari yang bukan menakutkan kembali. Banyak pemimpin-pemimpin menjadi ketakutan, orang-orang menjadi ketakutan. Justru di saat-saat inilah pengujian itu akan nyata. Kualitas kita sedang ditonjolkan, sedang ditimbulkan oleh Tuhan. Amin ibu bapak. Mari, dua hal ini yang saya mau membagikannya adalah pastikan melakukan perbaikan hati dan pastikan ada perubahan paradigma di dalam kita mengikut Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.